Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, seperti yang sudah kami informasikan beberapa hari yang lalu, insyaallah pada subuh berbahagia ini kajian hari Sabtu pagi akan diisi oleh guru kita Ustaz Insinyur Haji Faizal Ardiansyah MSI. Langsung saja kepada guru kami dengan hormat kami persilakan. Nanti insyaallah pada ceramah nanti panitia juga menyediakan makanan dan kopi di halaman masjid. Nanti setelah itu kita nikmati bersama. Kepada guru kami dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dicintai Allah, mari kita senantiasa selalu memuji Allah, mengagungkan Allah. Karena hanya Allah lah Tuhan yang patut kita puji dan hanya Allah lah Zat yang Maha Agung. Kita semua ini adalah hamba yang lemah, ya, tidak punya daya upaya apapun selain kekuatan yang Allah berikan. La haula wala quwata illa billah. Termasuk kita datang ke tempat ini saat subuh ini, ya, bukan sekedar kita sehat atau kuat atau masih muda, ya, tapi ini semua adalah pertolongan Allah. Karena sesungguhnya manusia itu tidak punya daya upaya kekuatan apapun. Saya ingin beri ilustrasi ketika kita melihat ayam menetas, ya, itu anaknya langsung lari. Kambing, sapi, kuda, ya, gajah itu sebentar melahirkan, oyong, menyusu, berdiri dan berjalan. Kalau ada manusia lahir langsung lari, itu pingsan dokternya, ya, pingsan perawatnya. Manusia itu lemah sebenarnya. Untuk berbalik saja kita butuh berbulan. Untuk bisa berjalan itu hampir setahun, bahkan ada yang lebih. Apa yang mau kita sombongkan? Dari kekuatan fisik dengan binatang kita nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa kita bisa hebat seperti ini? Ini karena Allah yang memberi kita karunia dan kelebihan. Karena itu mari kita selalu bersyukur atas nikmat Allah, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berpesan, fazkuruni azkurkum washkurli wala takfurun. Berzikirlah kamu kepadaku, kata Allah, ingat kamu kepadaku, maka aku pasti ingat padamu. Dan bersyukurlah, jangan menjadi orang yang kufur. Ada dua yang Allah pesan, menjadi hamba yang berzikir dan menjadi hamba yang bersyukur. Seorang sahabat mau keluar masjid, namanya Mu'adz bin Jabal, dipegang tangannya oleh Rasul. Kata Rasulullah, hai Mu'adz, aku ingin ajarkan doa kepadamu, dan bacalah doa ini, ya, selesai engkau salat. Bahkan ada ulama yang menganjurkan bisa dibaca sebelum salam. Kalau ada waktu ketika kita tahiyat, ya, setelah membaca doa, setelah innaka hamidum majid, atau ada doa-doa tambahan lain, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar, dan seterusnya, boleh ditambah dengan doa ini. Atau doa ini bisa dibaca sebelum meninggalkan masjid. Apa doa ini? Ini hadisnya sahih. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doanya. Apa arti doa yang diajarkan Rasulullah ini? Ya Allah, tolonglah hamba. Perhatikan kalimat ini, tolonglah. Artinya ini bukan perbuatan yang mudah. Ya Allah, tolonglah hamba. Artinya hanya dengan pertolongan Allah kita bisa berhasil. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah hamba untuk selalu bisa berzikir. Maknanya bahwa berzikir itu sulit kalau tidak ditolong oleh Allah. Kata ulama, berzikir itu ada 3. Zikir biqalbi. Sekarang ini ada yang duduk sambil berzikir la ilaha illallah.
Subhanallah. Zikir ada bil lisan, ya. Seperti tadi baru kita selesai sholat, zikir dengan lisan, di rumah juga, di kendaraan. Dua zikir ini biasa kita lakukan, tapi ada satu zikir, zikir bilhal, zikir dalam perbuatan. Ini yang paling berat, maka minta tolong kepada Allah. Kenapa ada seorang ustadz sering ceramah, memberikan tausiah, tapi kita baca pelanggaran moralnya, na'udzubillah. Karena tidak mampu berzikir secara perbuatan. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu kemungkaran, kezaliman, lalu kita menolaknya, itulah zikir yang paling berat. Itu zikir yang paling berat. Karena itu minta tolong kita kepada Allah. Tanpa ditolong oleh Allah kita tidak sanggup. Yang kedua, dalam doa ini diungkapkan, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika. Tolonglah hamba ya Allah untuk menjadi orang yang bersyukur. Kenapa minta tolong untuk menjadi orang yang bersyukur? Karena bersyukur itu sedikit ternyata. Seorang laki-laki berdoa, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, masukkan saya dalam golongan yang sedikit. Doa ini didengar sama Umar. Umar bilang, saya nggak pernah dengar doa ini dari Nabi. Ini orang kok berani doa-doa macam-macam ini. Ditunggunya sampai selesai. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. 3 kali dia mengulang, ya Allah, masukkan saya dalam golongan yang sedikit. Umar tanya, hai, min aina ataita bihadzal doa. Dari mana kamu dapat doa itu? Kata laki-laki itu, lupakah anda dengan firman Allah, wa qalilan min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. As-Sabah ayat 13. Umar menangis ketika mendengar jawaban ini. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Karena itu menjadi hamba yang bersyukur juga harus minta tolong kepada Allah. Yang ketiga, ya, di dalam doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah hamba ya Allah untuk bisa menjadi hamba yang beribadah dengan baik. Kalau bicara sholat subuh, banyak orang yang sholat subuh. Tapi ada yang di rumah, ada yang telat bangun, ya. Ada yang sudah mungkin waktunya habis. Ibadah yang baik itu sepakat ulama seperti contoh Rasulullah. Sholat yang baiknya itu seperti apa? Rasulullah itu sholat awal waktu. Rasulullah itu sholat di mana azan dikumandangkan. Rasulullah itu sholat berjamaah, kecuali dalam kondisi-kondisi khusus, perang, ya. Ada hal-hal yang memang ada dispensasi dalam agama. Nah, jamaah yang dicintai oleh Allah, orang untuk sholat berjamaah berat, ya. Untuk sholat bisa awal waktu berat, kecuali ditolong oleh Allah. Alhamdulillah kita termasuk hamba yang ditolong. Mudah-mudahan sampai akhir hayat, ya. Jangan sampai kita ini meninggalkan ketaatan. Dan kita bermohon, ya Allah, wafatkan kita semua dalam ketaatan dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya merenung, ya, kenapa orang tidak takut dengan panggilan azan? Jawabannya ternyata sederhana. Karena setiap orang menganggap azan itu panggilan manusia, panggilan muazin, maka orang tidak akan pernah takut. Tapi kalau kita menganggap azan itu panggilan Allah yang disuarakan oleh muazin, maka tidak ada orang yang akan berani mengingkarinya. Karena Allah yang memanggil. Dalam kehidupan, ketika kita dipanggil oleh pimpinan, dipanggil oleh gubernur misalnya, dipanggil oleh wali kota, kita tinggalkan semua pekerjaan kita, pontang-panting kita. Tapi kalau yang memanggil hanya cleaning service, yang memanggil hanya pegawai biasa, alah nanti saja. Itu jawaban kita. Kenapa azan itu diawali Allahu Akbar? Allah mau beritahu bahwa yang lain kecil, yang besar Allah. Ketika ada azan lalu orang mengabaikan tanpa ada alasan syar'i, walaupun mulutnya tidak berkata Tuhan kamu kecil, tapi perbuatannya sebenarnya mengatakan kau kecil Allah.
yang besar adalah kopi ini, yang besar adalah koran ini, yang besar adalah rapat ini. Karena itu Allah terus menguji kita dalam bentuk teguran-teguran selama kita tidak pernah ya, untuk datang memenuhi panggilan Allah secara serius. Dan saya bersyukur kita semua ini adalah orang yang melihat bahwa azan itu bukan panggilan manusia, tapi azan itu adalah panggilan Allah. Panggilan Allah itu banyak. Haji panggilan Allah, sholat panggilan Allah, puasa panggilan Allah. Panggilan-panggilan Allah itu bisa kita siasati. Sudah punya uang, punya kesehatan, kita tetap tidak mau berangkat haji. Bahkan sampai ada yang meninggal, syarat-syarat sudah dipenuhi tapi tetap tidak berangkat haji. Kita bisa tidak sholat, tapi ada satu panggilan yang tidak bisa kita elakkan, yaitu kematian. Ketika panggilan itu datang, kita tidak bisa memilih lagi. Maka jangan sampai ketika panggilan itu datang kita menyesal. Nah, jamaah subuh yang dicintai oleh Allah, saya mendapat undangan subuh ini, alhamdulillah. Saya dengar dari teman-teman ini baru mulai ya, subuh biasanya habis maghrib isya. Saya sebenarnya subuh Jumat, Sabtu, Ahad itu tidak bisa diganggu, dalam arti tidak keluar, kecuali ada permintaan-permintaan spesial seperti masjid ini ya. Jumat itu saya mengajar sirah nabawiyah di Masjid Al-Fitrah Ketapang selesai subuh. Sabtu saya mengajar sirah nabawiyah juga di Balai Anur ya, di Garut, di rumahnya Bapak Tajuddin Nyakman. Mungkin kalau kita pernah dengar Marjuki Nyakman, itu abang beliau ya. Hari Ahad besok saya mengajar sirah di Masjid Al-Hidayah Ketapang. Nah, jadi untuk keluar Sabtu, Ahad ataupun Jumat itu harus ada izin dari teman-teman yang sudah sepakat gitu. Baik jamaah yang dicintai oleh Allah, subuh ini selesai ini ngopi kita ya. Jadi ini santapan rohani dulu, setelah itu santapan jasmani. Saya ingin mengangkat pernik-pernik perjuangan Rasulullah ya, karena kebetulan saya banyak mendalami sirah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perjuangannya tentu sangat berat ya. Kita awali dengan ketika Rasulullah menerima wahyu itu di usia 40 tahun 610 Masehi. Beliau waktu itu dikenal sebagai tokoh yang bergelar Muhammad Al-Amin. Artinya orang yang betul-betul dipercaya. Integritasnya kalau orang bilang hari ini tidak diragukan. Orang yang sangat dikagumi. Saat itulah beliau kemudian menerima wahyu di Gua Hira. Kita tahu ayat pertama Al-Alaq ya. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di kesempatan lain ya, kalau nanti kita ingin mendalami, ketika Al-Alaq itu diterima oleh Rasulullah itu sebelumnya dipeluk oleh Jibril dan dipeluknya 3 kali ya kan. Nah, setelah itu nanti ayat Quran turun, Jibril tidak pernah lagi memeluk Nabi. Tentu pelukan Jibril ini bukan pelukan biasa. Ada dimensi sains yang bisa dijelaskan di balik pelukan itu. Tapi tentu tidak subuh ini kita bahas. Nah, turunnya surah Al-Alaq ini sebagian ulama menyebut ini adalah penetapan Muhammad sebagai nabi. Jadi nabi itu adalah manusia yang menerima wahyu. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang mencipta manusia dari alaq. Kalau terjemahan segumpal darah, kalau dokter menerjemahkan itu sesuatu yang melekat, menempel di rahim, zigot ya. Yang kalau dipoto bentuknya seperti lintah. Semua kita ini sebelum jadi manusia ini. Iqra wa rabbukal akram. Baca, diulang lagi oleh ayat itu. Tuhanmu maha pemurah. Kalau suka membaca, Allah janjikan akan ada kemurahan. Itu sebabnya dunia barat bangkit sains, walaupun orang kafir, karena mereka mengamalkan ayat ini. Orang Islam bacanya sekali, maka kita tidak dapat sains.
ilmu pengetahuan tidak kita miliki. Tapi umat Islam masa lampau menguasai ilmu pengetahuan karena mereka berulang-ulang melakukan Iqra. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, Allah lah yang mengajar manusia dengan perantara pena. Pena itu terjemahannya ya yang dicolok dengan tinta ditulis. Sekarang tidak ada lagi seperti itu. Sekarang orang menulis dengan handphone, dengan komputer, menyebarkan berita dengan internet. Ya. Dunia sekarang ini disatukan dengan internet. Sebelum munculnya internet, dunia itu hanya didekatkan. Maka muncul kendaraan, ada pesawat. Naik haji dulu berbulan, sekarang hanya hitungan jam. Pesawat menemukan, kita mendekatkan waktu, mendekatkan jarak. Tapi sekarang ini waktu dan jarak sudah disatukan. Seandainya ada yang sekarang shooting saya, lalu siaran langsung dengan Facebook, saya teringat almarhum Profesor Andalas itu suka merekam, menyiarkan langsung khutbah saya. Kalau saya khutbah Jumat, beliau kadang-kadang, semoga Allah mengampuni dosa beliau ya Allahumma yarham, beliau itu shooting langsung, beliau siarkan secara langsung. Jadi suara saya, wajah saya bisa diterima di Australia kalau orang dapat linknya, bisa diterima di Amerika. Nah ini disatukan. Nah jadi allazi 'allama bil qalam, Allah mengajar manusia dengan pena, itu yang dimaksud tentu sangat luas karena Al-Quran ini dimensinya dimensi melampaui masa dan zaman. Jadi apa yang disebut dengan pena dalam Al-Quran ini ya termasuk perangkat-perangkat teknologi hari ini semuanya. Bahkan dalam waktu dekat Arab Saudi akan meluncurkan ya, yang namanya apa itu? Jadi kita bisa nyentuh langsung nanti Hajar Aswad, kita bisa cium Hajar Aswad, asal kita punya aplikasinya. Seperti kita main game itu ya, main bola misalnya Chelsea lawan MU, kan kita seakan-akan bermain. Nah, tapi Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa bahwa itu tidak bisa mengganti ibadah haji. Ya, jangan sampai nanti tidak perlu berangkat haji lagi, cukup dalam kamar saja ya sudah bisa berkunjung ke Jabal Uhud ya. Kita bisa masuk seakan-akan di dalam itu, tapi kita tetap dalam kondisi seperti ini. Nah, ini teknologi ya. Nah, Al-Qur'an sudah memberi isyarat itu, allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajar manusia apa yang tidak dia ketahui. Ayat ini turun, surah ini, kemudian Nabi menunggu turun surah kedua yang kita kenal dengan nama Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir ya. 7 ayat turun. Ini menurut ulama Al-Mudatsir ini adalah merupakan pengukuhan sebagai rasul. Kalau tadi Al-Alaq itu pengukuhan sebagai nabi karena belum ada perintah dakwah. Tapi ketika ya ayyuhal mudatsir, hai orang yang berselimut, ini bukan berarti hanya pakai selimut ya, tapi ini para penafsir mengatakan orang yang sekarang berdiam diri, yang di rumah tidak mau bergerak, tidak mau berbuat apa-apa, itu yang dipanggil bangun, kum fa'anzir, dan beri peringatan. Nah ini perintah dakwah. Maka sejak ayat ini turun, jadilah Nabi Muhammad itu rasul. Lalu Nabi berdakwah diam-diam dengan keluarga dekat. Singkat, terkumpul sekitar 40 orang, disebut dengan as-sabiqunal awwalun ya. Lalu kemudian turun surah Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Nah, lalu Nabi ngumpuli keluarga-keluarganya yang dekat, paman-pamannya, sepupu-sepupunya. 2 kali Nabi berdakwah, mengundang makan. Undangan pertama setelah Nabi memberitahu bahwa beliau adalah rasul, mereka semua menolak. Nah, Muhammad ini mengada-ada. Malah Abu Lahab bilang ini Muhammad sakit jiwa ya, harus kita sembuhkan dia. Jangan sampai nanti ditangkap oleh kaum kita ya, memalukan kita. Lalu Nabi mengundang yang kedua, undangan makan. Nabi menyediakan kuah belangong segala, gulai-gulai ya. Nah, saat itu terjadi pertikaian antara Abu Thalib dan Abu Lahab. Abu Thalib tidak beriman, tapi dia tetap
mengatakan Muhammad harus kita bela, kita tidak boleh biarkan dia diganggu oleh orang lain. Kemudian turun satu ayat lagi, yaitu di dalam surah Al-Hijr ayat 94, pasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan. Fasda bima tu'mar. Muhammad sekarang sampaikan secara terbuka. Nah, ini dakwah Nabi secara terbuka ya. Dan kemudian Allah bilang, jangan ya, terangkan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik, jangan hiraukan lagi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sejak itu Nabi berdakwah. Sejak itu Nabi berdakwah dan kemudian timbul kepanikan di kalangan masyarakat. Mereka melakukan berbagai upaya, mengirim utusan kepada Abu Thalib ya, supaya Nabi Muhammad ini jangan lagi berdakwah, tapi gagal. Kemudian mereka mengganggu dakwah Nabi, di mana-mana Nabi berdakwah. Kadang-kadang didatangkan pemusik, penyanyi, penari. Nabi tetap berdakwah. Kemudian mereka menawarkan dunia, Muhammad kamu mau perempuan, kamu mau tahta, kamu mau harta, kami beri, tapi jangan dakwah. Nabi tolak semua. Lalu mereka panik ketika musim haji, orang-orang luar datang ke Mekah. Nanti pasti ketemu Muhammad, bahaya ini. Lalu dibayarlah oleh Abu Lahab orang-orang untuk duduk di perbatasan-perbatasan. Mau masuk Banda Aceh lewat Aceh Besar, taruh satu, semua, supaya setiap orang datang diberitahu, hei hati-hati, di sana ada orang namanya Muhammad. Diberi branding, Muhammad itu penyihir. Sebelumnya mereka bilang Muhammad gila, tapi Nabi Muhammad tidak pernah lari-lari teriak-teriak seperti orang gila ya. Muhammad dukun, Muhammad tidak pernah ngobat-ngobatin orang. Muhammad penyair, dia tidak pernah bikin syair nempel-nempel di Ka'bah ikut pertandingan. Muhammad penyihir, kata mereka, ya mungkin ini paling tepat, karena gara-gara dia keluarga-keluarga bisa terpisah, orang tua bisa meninggalkan anaknya, anaknya meninggalkan orang tua gara-gara si penyihir. Maka diceritakan itu, hati-hati, nanti ada orang namanya Muhammad, dia penyihir ya. Jadi dulu itu sudah ada buzzer itu yang seperti sekarang ini ya, memberi berita-berita yang hoax. Nah, tapi justru dengan berita ini ada orang yang penasaran, bahkan ada penyihir yang penasaran. Dia datang mencari Nabi Muhammad dan akhirnya dia masuk Islam. Bingung ini orang-orang kafir ini, sudah upaya semua. Terakhir mereka undang lagi, Muhammad gini saja, supaya kita tidak ribut ya. Waktu kami ibadah kamu ikut, waktu kamu ibadah saya ikut, kita satukan agama. Nah, hari ini juga sudah ada orang yang mulai mengajak menyatukan agama. Nabi Muhammad diam, tiba-tiba Allah bilang, ya ayyuhal kafirun ya, wahai orang-orang kafir. Nah, tadi yang dibaca oleh imam kita terakhir, tegas, lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh ada penyatuan agama, masing-masing ya, jalan sendiri. Apalagi yang mereka ingin lakukan. Nah, ini mungkin yang sedikit saya perdalam nanti. Akhirnya mereka bilang, kita pergi ke Madinah. Di Madinah ada kampung Yahudi. Di sana ada kelompok Yahudi. Yahudi paham tentang agama langit. Ini Muhammad mengaku dia menerima wahyu. Kita tanya sama orang Yahudi, betul nggak dia? Berangkatlah utusan menuju Madinah, ketemu sama rahib pendeta Yahudi. Sampai di sana mereka ceritakan tentang Nabi Muhammad. Lalu pendeta Yahudi bilang, tanya kepada laki-laki itu 3. Kalau dia bisa jawab, dia Nabi dan kalian harus ikut. Tapi kalau dia tidak bisa jawab, nah silahkan mau berbuat apa terhadap dia. Dia pendusta. Apa pertanyaan itu? Kata pendeta Yahudi, pertama tanya kepada Muhammad ya, tentang sekelompok pemuda yang meninggalkan kaum mereka pada zaman dahulu untuk mempertahankan keimanannya. Tahu tidak dia tentang pemuda itu? Yang kedua, tanyakan kepada dia tentang kisah mengagumkan seorang laki-laki yang menjelajah dunia timur dan barat, dan dia berkuasa atas timur dan barat. Yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad itu apa itu roh.
Utusan Quraisy ini yakin sekali bahwa Nabi Muhammad tidak bisa jawab, karena cerita ini hanya ada dalam kitabnya orang-orang Yahudi dan berbahasa Ibrani. Mereka semua yakin Muhammad pasti KO, ya. Lalu mereka datang ke Mekah, ketemu lagi, menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau betul kamu Nabi, kamu bisa jawab 3 ini. Pertama, ceritakan kepada kami tentang sekelompok pemuda di masa lalu yang dia itu berjuang meninggalkan, ya, keramaian untuk mempertahankan imannya. Siapa dia? Yang kedua, ceritakan kepada kami seorang laki-laki yang berkuasa timur dan barat. Yang ketiga, ceritakan kepada kami apa itu roh. Nabi Muhammad Rasul, maka setiap ada pertanyaan beliau menunggu wahyu. Lalu waktu itu beliau mengatakan, besok saya akan jawab semua pertanyaan kalian. Kalau ini hari Sabtu, artinya hari Ahad Nabi akan jawab. Apa yang terjadi? Tibalah hari Ahad, orang-orang kafir datang. Muhammad, bagaimana jawabannya? Kata Rasulullah, saya belum bisa jawab karena wahyu belum turun. Ketawa mereka. Dusta kau. Oke, kami tunggu. Ternyata sampai 15 hari. Coba Bapak Ibu bayangkan Nabi Muhammad diejek itu. Kaum muslimin mulai goyang juga sebagian imannya, ya. Tapi yang kokoh-kokoh mereka tetap bertahan. Mereka yakin akan kebenaran Islam. Sebagian mungkin yang mau masuk Islam tunda dulu. Ini sama dengan ujian Isra Mi'raj. Karena hari ke-13, ke-14 orang-orang kafir semakin mengejek, berteriak-teriak, hai pengikut Muhammad, kamu masih percaya sama laki-laki pendusta itu? Dia bilang mau jawab besok, ternyata sekarang sudah 14 hari dia nggak bisa jawab apa-apa. Apa juga dia? Pada hari ke-15 tiba-tiba orang-orang kafir datang, sudah ingin memponis, ya, ingin mungkin menganiaya Nabi, ingin membuli habis Nabi. Tiba-tiba Rasulullah menjawab, aku akan jawab semua pertanyaan kalian hari ini. Kenapa? Karena Allah menurunkan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu juga nanti menjadi landasan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Ya, kalau kita nanti cerita kenapa ada hijrah ke Habasyah. Yang menarik di dalam surah Al-Kahfi ini ada Allah menyebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 23-24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukannya besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Kenapa Allah tidak langsung menjawab? Karena Nabi tidak mengucapkan insya Allah. Semua ulama tafsir sepakat ayat ini menjadikan landasan kita tidak boleh berkata terhadap sesuatu yang belum kita yakini tanpa mengucapkan insya Allah. Besok kita ada makan-makan di ini ya, kita pergi ke ngopi gitu. Oh ya siap, hati-hati. Yang benar adalah insya Allah, ya insya Allah. Dan insya Allah ini bukan untuk bermain-main, karena ada juga orang untuk menghaluskan. Padahal tidak mau datang. Besok ke rumah Pak, ada ini. Padahal tidak datang memang. Insya Allah itu tidak boleh kata ulama. Karena berdusta atau memanfaatkan nama Allah. Langsung saja bilang saya tidak bisa. Besok saya mancing. Besok saya ke Sigli. Besok saya ada kerjaan lain. Jadi mohon maaf saya tidak bisa hadir. Jangan ucapkan insya Allah kalau memang kita tidak niat datang. Ini para ulama mengatakan. Nah jamaah, boleh lanjut lagi ya sedikit ya. Karena Ashabul Kahfinya ini. Lalu kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. Dibacakanlah surah Al-Kahfi. Tentang pemuda, sekelompok pemuda itu ternyata adalah pemuda yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Ini diceritakan pada ayat 9-26.
tentang seorang yang berkuasa timur dan barat, ya, kekuasaannya sangat hebat. Itu namanya Dzulqarnain. Orang yang bertanduk Dzulqarnain, tanduk dua, artinya kekuasaannya timur dan barat. Bahkan dia nanti menjelajah di timur, menjelajah di barat, ya. Dia membawa semuanya nilai-nilai tauhid. Silakan baca Al-Quran. Kemudian dia bahkan nanti membangun benteng yang menahan Yajud dan Majud, ya. Ini diceritakan tentang Ashabul Kahfi. Bapak Ibu tidak akan temukan dalam surah lain kecuali surah Al-Kahfi. Tapi kalau cerita Nabi Musa banyak disebar dalam Quran, cerita Nabi Ibrahim banyak disebar dalam Quran, ya. Tapi khusus Ashabul Kahfi itu hanya Allah ceritakan dalam satu surah ini. Nah, ini bukan dongeng, ya, karena para arkeolog sudah yakin dan menemukan letak gua ini. Pada tahun 1963 itu ada arkeolog bernama Rafiq Wafa Ad-Dukhani itu meyakini bahwa gua Al-Kahfi ini terletak, ya, di daerah nama daerahnya itu Ar-Rahif, ya, di daerah Aman, 8 km dari kota Aman di negara Yordania. Ditemukan di sana bukti-buktinya juga. Nah, yang menarik jemaah, di dalam kisah ini, ya, Allah menyebut, ya, bahwa mereka itu tidurnya 300 tahun atau ditambah 9 tahun. Bagi orang yang sekedar membaca, apalagi para orientalis, dia bilang ini membingungkan. Al-Quran ini tidak tegas, ya. Walabithu fi kahfihim thalatha mi'atin sinina wa asdadu tis'an. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ini yang benar yang mana? 300 tahun atau 309 tahun? Nah, sebenarnya ini kehebatan Al-Quran. Sekarang kita sadar bahwa kita menggunakan dua sistem penanggalan, betul kan? Satu Masehi, satu menggunakan Qamariyah atau Hijriyah. Untuk ibadah-ibadah kita, kapan Ramadan? Kita menetapkan berdasarkan Qamariyah, karena ibadah kita berdasarkan itu. Kapan Idul Fitri 1 Syawal? Kapan Idul Adha 10 Zulhijjah? Kapan Wukuf 9 Zulhijjah? Ini penetapan. Nah, jadi ada dua kalender yang kita gunakan sekarang. Kalender yang pertama berdasarkan perhitungan bumi mengelilingi matahari, namanya Syamsiah. Kalender kedua itu berdasarkan perhitungan bulan mengelilingi bumi, namanya Qamariyah. Ternyata yang disampaikan oleh Al-Quran ini 300 tahun itu kalau kamu menghitung berdasarkan kalender Syamsiah, dan 309 tahun kalau dihitung berdasarkan kalender Qamariyah. Berapa selisih antara kalender Masehi dan kalender Islam Hijriyah? 11 hari, betul kan? 11 hari, Pak. 11 kali 300 itu keluar angka 3.300. 3.300 kalau dibagi 365,24 hari keluarnya 9 tahun. Kapan Nabi Muhammad ngitung-ngitung dulu? Tidak ada kalkulator. Jadi ini memang dari sisi Allah. Kemudian di dalam surah Kahfi ini mereka diceritakan ketika bangun, mereka itu kan saling menatap. Misalnya bapak dengan saya tidur 300 tahun nih atau 309 tahun dalam perhitungan Hijriah. Bapak bangun, saya bangun. Bapak lihat saya lihat bapak. Bapak lihat saya, tidak ada yang berubah. Saya lihat bapak, tidak ada yang berubah. Maka kalimat di dalam ayat 19 surah Kahfi mengatakan, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Seandainya saya lihat bapak jenggotnya sudah panjang putih, seandainya saya lihat bapak sudah keriput atau bapak lihat saya sudah keriput, pasti kita sepakat kita sudah beratus tahun di sini. Jadi ternyata surah Kahfi memberitahu tentang relativitas umur. Jadi tentang bahwa sehingga mereka berkata kita baru 1 hari atau setengah hari. Nah, kemudian
surah Kahfi ini juga menceritakan tentang matahari di ayat 17. Matahari pada pagi hari berada di sebelah kanan. Artinya goanya itu menghadap ke utara. Matahari tidak masuk ke dalam goa. Tapi ketika matahari di tengah, cahaya masuk ke dalam goa. Dan ayat 17 menceritakan goanya luas. Kemudian matahari berada di sebelah kiri pada sore hari. Apa maknanya ini? Sirkulasi udara untuk menjamin kehidupan. Kalau sinar terus, itu juga bahaya. Jadi ayat ini berbicara tentang orang yang di dalam goa itu, berapa lama pun dia aman, karena sirkulasi udara Allah siapkan. Apakah mereka mati? Ayat 18 menceritakan tidak. Allah membolak-balik badan mereka. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Engkau mengira mereka tidak tidur, padahal mereka tidur. Kalimat ini kata ulama artinya 7 orang itu, termasuk ada 1 anjingnya, mereka kamu sangka ya, mereka dan engkau mengira mereka itu tidak tidur. Kenapa? Karena mata mereka tidak tertutup rapat. Jadi kalau kita datang, seandainya kita datang ke sana, kita akan lari takut. Di dalam ayat 18 ini nanti silahkan baca ya, kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka karena matanya itu tidak menutup rapat. Kan ada orang tidur matanya tidak rapat kan, terbuka sedikit. Nah, jadi ini kata para ahli jaminan bahwa mereka itu memang hidup. Kemudian ayat 18 ini menceritakan dan kami bolak-balik mereka ke kanan ke kiri. Coba bayangkan 300 tahun kalau tidak dibolak-balik, lengket badan. Ya. Lengket badan. Dibolak-balik. Ini bahasa-bahasa ilmiah, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di pintu goa. Para ulama juga mengatakan ini larangan anjing masuk ke rumah, karena di pintu goa anjing gak ikut dalam goa, dia jaga saja di depan. Jadi kalau pelihara anjing untuk keamanan jaga di depan, jaga kebun. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apakah mereka ini ya, yang 7 orang ini, nama-namanya disebutkan, kalau sejarawan Islam menyebut nama mereka Maksalmina, Tamlika, Martinus, Kastunus, Bayrunus, Danimus, Yadbunus, dan anjingnya bernama Kitmira. Nah, apakah mereka ini sama dengan informasi teori sains hari ini, walaupun belum terbukti? Teori sains mengatakan kalau ada seseorang dari bumi, misalnya saya, ya, diberangkatkan dari bumi ini menuju ke luar angkasa. Waktu usia berangkat umur 30 tahun. Teman saya di bumi 30 tahun juga. Jadi sama-sama 30 tahun ya. Saya berangkat ke angkasa selama 60 tahun. Ya. Dengan kecepatan melebihi ya katakan kecepatan cahaya. Itu terjadi penghentian atau penghambatan waktu. 60 tahun kemudian saya pulang. Umur saya berapa? 90 tahun. Betul kan? Tapi waktu saya balik, ketika berangkat 30 tahun, waktu saya balik kira-kira umur saya itu mungkin seperti orang 40 tahun. Teman saya di bumi kalau masih hidup umurnya 90 tahun. Kalau saya berangkat ada anak saya waktu itu, saya balik anak saya jauh lebih tua dari saya. Nah ini teori yang sekarang sedang dikembangkan manusia ya, bahwa manusia itu ingin bisa menghemat usianya dengan cara-cara meninggalkan bumi ini dengan kecepatan tinggi. Apakah itu berlaku dalam kisah ini? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kelompok Ashabul Kahfi ini dia tidak meninggalkan bumi, dia hanya di dalam goa. Contohnya nih goa, kita di luar, mati semua sudah orang, 300 tahun kemudian dia bangun, dia belanja,
belanja ditangkap karena uang yang dia bawa uang kuno. Enggak ada lagi yang hidup waktu itu. Kebetulan raja yang berkuasa saat itu sudah beriman. Karena itulah mereka kemudian nanti ya diterima, tapi menurut kisah setelah dia menunjukkan tempatnya goa tadi, setelah itu mereka berbaring, mereka tidur dan meninggal semua di sana. Dimakamkan di tempat itu oleh raja tadi. Jadi peristiwa ini murni ini adalah kuasa Allah untuk menunjukkan keagungannya. Nah jamaah, mudah-mudahan di masjid ini semakin kajian-kajiannya diperkaya lagi nanti, terutama dengan Sirah Nabawiyah, karena sesungguhnya saya melihat bahwa Sirah Nabawiyah ini adalah ruh di dalam kita mempelajari tafsir, di dalam kita mempelajari fikih, di dalam kita mempelajari kajian-kajian tauhid. Karena dengan sirah kita bisa memperkuat ya kajian-kajian yang lain. Karena kita merasa kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya kenapa ada orang datang ke masjid langsung duduk, padahal ada sholat sunat tahiyatul masjid yang sangat tinggi pahalanya. Ada orang selesai sholat maghrib pulang terus, padahal ada sholat sunat yang muakkad. Karena dia belajar fikih, di dalam fikih itu kan sunnah, betul. Tapi ketika kita belajar sirah, maka kita akan tahu para sahabat waktu itu tidak mempersoalkan kepada Rasulullah dan tidak pernah bertanya ini sunnah apa wajib Rasulullah. Apa yang Rasul kerjakan itu yang aku kerjakan. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, jadi dengan belajar sirah kita tidak meringan-ringankan hukum, tapi kita bisa semakin mantap. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.